Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah artikel yang bisa dibilang cukup berani dan mendalam banget. Artikel ini nggak cuma bahas krisis yang lagi terjadi di Gaza sekarang, tapi juga benar-benar nantang cara kita ngelihat geopolitik dan hukum internasional selama ini. Alih-alih nawarin solusi diplomasi yang gitu-gitu aja, sumber kita ini justru ngajuin argumen buat ngelakuin pergeseran paradigma politik Islam secara total. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bedah gimana penulisnya ngebangun argumen ini. Dari realitas pahit di lapangan sampai ke usulan solusi teologisnya. Biar gampang ikutinnya, ini dia peta jalan diskusi kita. Pertama, kita bakal mulai dari krisis kemanusiaan di Gaza. Terus kita masuk ke kritik terhadap hukum internasional, lanjut ke pembahasan soal kegagalan sistem negara bangsa, dan melihat posisi Palestina dari kacamata perspektif Islam. Terakhir, kita bakal bahas solusi utamanya, yaitu khilafah sebagai junah atau perisai. Masuk ke bagian pertama, yaitu krisis kemanusiaan di Gaza. Di sini penulis ngebangun seluruh gagasan teologisnya berdasar pada realitas yang benar-benar lagi kejadian di lapangan saat ini. Coba dengerin angka ini, 72.000 jiwa. Menurut data yang dikutip di artikel ini, itu adalah perkiraan jumlah korban tewas sejak eskalasi di bulan Oktober 2023 lalu. Dan ingat, itu belum termasuk ratusan ribu orang yang luka-luka, ditambah 90% infrastruktur sipil yang hancur lebur. Lewat angka ini, penulis pengen negasin kalau ini tuh bukan sekedar perang biasa, tapi sebuah penghancuran sistematis. Angka sebesar ini sengaja ditaruh di awal buat ngingetin kita satu hal penting. Taruhannya udah terlalu besar buat diabaikan gitu aja. Dan buktinya kerasa banget dari insiden baru-baru ini. Ada pencegatan kapal bantuan kemanusiaan Global Samud Flotilla di Laut Mediterania. Bayangin, kapal yang niatnya bawa bantuan malah disita dan ratusan aktivisnya ditangkap. Nah, kenapa insiden ini jadi krusial banget buat argumen penulis? Karena ini nunjukin kalau sekedar upaya kemanusiaan yang damai aja tuh dihalau abis-abisan secara agresif. Bagi penulis, ini adalah bukti nyata kalau krisis ini nggak bakal pernah selesai kalau cuma ngandelin meja perundingan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu kritik terhadap hukum internasional. Di tahap ini, penulis mulai nguliti dan mempertanyakan sebenarnya seberapa efektif sih tatanan hukum global yang kita agung-agungkan selama ini? Gini, kalau kita ngomongin teori, pasal 87 UNCLOS itu jelas banget menjamin hak lintas damai dan kebebasan di laut lepas buat semua negara. Tapi, ya, realitas di lapangan beda banget. Ada klaim hak ekstrateritorial yang secara paksa melampaui batas kedaulatan itu sendiri. Jadi, artikel ini berargumen kalau hukum internasional yang di atas kertas kelihatan sangat adil, pada praktiknya sering banget dimanipulasi cuma buat ngelindungin kepentingan pihak-pihak yang emang udah punya kuasa lebih besar. Penulis juga nemuin sebuah pola yang jujur aja lumayan ironis. Banyak banget kan negara di Eropa, Asia, sampai Afrika yang ngutuk keras agresi tersebut. Tapi coba perhatiin, pas udah masuk ke level institusi resmi kayak PBB atau Mahkamah Internasional, sekeras apapun teguran yang dikasih, institusi-institusi global ini ujung-ujungnya nggak punya kekuatan buat ngejatuhin sanksi fisik atau militer yang nyata. Kesimpulannya menurut sumber kita, hukum internasional yang ada sekarang ini emang nggak didesain buat benar-benar menegakkan keadilan di dunia nyata. Selanjutnya, di bagian ketiga, kita ngebahas soal kegagalan sistem negara bangsa. Setelah puas ngeritik institusi barat dan global, penulis artikel ini mulai ngarahin kritiknya secara introspektif ke dalam, tepatnya ke struktur pemerintahan di negara-negara mayoritas muslim. Untuk ngejelasin poin ini, sumber kita ngambil fondasi dari sebuah hadis. Intinya bilang begini, orang-orang mukmin itu ibarat satu tubuh. Kalau ada satu bagian yang sakit, seluruh tubuh bakal ngerasain demam dan gak bisa tidur. Nah, penulis pakai kutipan ini buat nyorotin sebuah ironi yang tragis banget. Secara ideal, umat Islam kan harusnya ngasih perlindungan mutlak satu sama lain, ya kan? Tapi idealisme satu tubuh ini rasanya jomplang banget kalau kita bandingin sama realitas geopolitik sekarang yang justru terpecah belah. Terus apa sih yang bikin tubuh itu jadi lumpuh? Menurut penulis, biang kerok utamanya adalah sistem negara bangsa modern atau nation state. Sekat-sekat nasionalisme inilah yang akhirnya nahan negara-negara mayoritas muslim di sekitarnya buat beneran gerak. Nggak ada tuh pengerahan angkatan laut atau armada militer yang secara nyata turun tangan. Penulis dengan tegas bilang kalau sistem negara bangsa ini cuma berfungsi buat ngejaga status quo aja. Diplomasi ya ujung-ujungnya cuma jadi retorika kosong tanpa ada dukungan kekuatan fisik sama sekali di belakangnya.
Lanjut ke bagian keempat, Palestina menurut perspektif Islam. Nah, sebelum kita dengar solusi radikal dari penulis nanti, kita harus paham dulu nih kerangka sejarah dan ideologi yang dia pakai. Ada satu konsep krusial yang diangkat di sini, yaitu Tanah Khorajiyah. Penulis ngejelasin kalau wilayah Palestina itu dulunya dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, karena sejarah itu, secara jurisprudensi Islam, tanah tersebut otomatis jadi hak milik seluruh umat Islam sampai akhir zaman nanti. Implikasinya ini besar banget loh, karena otomatis ngerubah cara kita ngebaca berita geopolitik. Maksudnya gini, menurut argumen penulis, nggak ada satupun pihak, mau itu individu atau pemerintah, yang berhak nyerahin sejengkal pun tanah itu lewat perjanjian damai. Makanya, menolak solusi dua negara atau perjanjian Oslo pun jadi harga mati dalam pandangan ini. Konsep selanjutnya emang agak berat nih, yaitu penetapan status kafir harbi fi'lan. Secara gampangnya, sumber kita mendefinisikan istilah ini sebagai entitas yang secara aktif dan nyata lagi merangi umat Islam. Klasifikasi ini benar-benar jadi pusat dari argumen penulis. Kenapa? Karena dengan status ini, syariat yang berlaku buat ngeresponsnya bukan lagi sekedar diplomasi internasional atau negosiasi di atas kertas, melainkan hukum perang defensif. Logika di artikel ini tuh lugas banget. Sebuah wilayah yang dirampas pakai kekuatan senjata, ya cuma bisa diambil balik pakai kekuatan yang sama. Dan akhirnya, sampailah kita di bagian kelima, yaitu khilafah sebagai junnah atau perisai. Ini adalah titik puncak dari semua kritik terhadap hukum internasional dan sistem negara bangsa yang udah kita bahas tadi. Semua rentetan argumen tadi bermuara pada satu solusi, yaitu junnah, yang secara harfiah artinya perisai. Penulis berpendapat kalau sebuah institusi politik tunggal, yaitu khilafah, dilihat sebagai satu-satunya entitas yang bakal mampu ngasih perlindungan total buat umat. Sumber kita benar-benar nekanin banget nih, kalau ngerespons krisis itu nggak boleh direduksi cuma jadi ajang kirim-kirim bantuan logistik doang. Junnah di sini berarti sebuah institusi yang beneran punya kedaulatan dan kekuatan militer. Institusi yang bisa merespons penderitaan dengan tindakan fisik yang nyata buat benar-benar mengakhiri pendudukan. Pertanyaannya, terus gimana caranya institusi kayak gitu bisa diwujudkan? Penulis sadar betul kalau ngubah sistem yang dianggap udah korup itu nggak bisa dilakuin lewat tindakan individual aja. Makanya, dia merinci 3 tahapan metodologi kenabian. Tahap pertama itu tazkif, atau pembinaan ideologi dasar. Abis itu, masuk ke tahap faul, yaitu mulai ngebangun kesadaran politik yang aktif dan berinteraksi langsung di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, barulah istilahul hukmi, alias pengambilan kekuasaan untuk nerapin sistem hukum itu secara menyeluruh. Bagi si penulis, transformasi sistemik yang bertahap inilah satu-satunya jalan rasional yang bisa diambil saat ini. Nah, setelah ngebedah argumen berlapis dari sumber kita hari ini, kita jadi dihadapin sama satu pertanyaan reflektif. Coba deh kita pikirin bareng. Apakah krisis yang udah berlarut-larut ini pada akhirnya bakal selesai lewat perbaikan sistem diplomasi global yang udah ada? Ataukah jangan-jangan situasi ini emang nuntut sebuah pergeseran paradigma politik yang jauh lebih fundamental dari umat Islam itu sendiri? Apapun pandangan kalian, mahamin sudut pandang struktural kayak gini tuh penting banget loh buat ngurai benang gusut konflik global yang kompleks ini. Oke, makasih banyak ya udah gabung di ulasan materi kali ini. Sampai jumpa di sesi bedah artikel kita berikutnya.